Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman yang ada di rumah, yang menonton pembelajaran pada hari ini, dalam keadaan sehat dan semangat, dan diberikan kemudahan untuk memahami materi kita pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, yang mana kita ambil atau kita pelajari berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001. Nah, yang pertama, kemarin terakhir kita telah mempelajari tentang klasifikasi B3. Ada banyak ya klasifikasi B3. Kemarin juga kita telah mempelajari tentang definisinya. Di sini ada kurang lebih berapa ini? 11 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Maaf. Ada 15 klasifikasi B3. Ini yang terakhir kemarin yang ini. Lalu dari 15 klasifikasi ini dikerucutkan lagi atau disingkat lagi bahwa B3 tersebut yang 15 tadi itu dibagi atau diklasifikasikan secara umum menjadi 3, yaitu B3 yang dapat dipergunakan, atau B3 yang dilarang dipergunakan, atau B3 yang terbatas dipergunakan. Ini adalah klasifikasi B3 berdasarkan PP 74 ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pasal 16 sampai 15. Ini bukan 115 ya, tapi sampai pasal 15, yaitu tentang tata laksana dan pengelolaan B3. Yang pertama, kita akan masuk tentang tata pelaksanaan dan pengelolaan B3. Pertama, di sini yang akan dibahas adalah di dalam PP pasal 6, kewajiban registrasi B3. Jadi bagi siapa nih yang wajib untuk registrasi B3, ini dijelaskan di pasal ini. Nah, setiap bahan B3 itu wajib diregistrasikan oleh penghasil atau pengimpor. Jadi, yang wajib diregistrasikan adalah penghasil B3-nya dan atau pengimpor. Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksudkan di atas berlaku 1 kali, jadi registrasinya cuma 1 kali untuk B3 yang dihasilkan atau diimpor untuk yang pertama kalinya. Jadi diregistrasikan cukup sekali saja untuk penghasilannya, untuk menghasilkan B3-nya apa, atau untuk mengimpornya jenis B3-nya apa. Lanjut. Nah, cara registrasi B3. Lalu bagaimana cara registrasi B3 di pasal ini? Kita pelajari, yaitu ada 2. Yang pertama itu termasuk dalam ketentuan pasal 3. Kita bahas dulu pasal 3. Ini pasal 3, ada juga di sini pasal 3. Pasal 3 itu apa? Kemarin kita sudah pelajari. Pasal 3 itu bunyinya yang ini, pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup peraturan ini, yang kita bahas ini, adalah apa? Pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, produksi tambang, serta minyak dan gas bumi, dan hasil olahan makanan dan minuman, serta bahan tambahan makanan lainnya, pembekalan kesehatan rumah tangga, kosmetik, dan bahan sedia farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya, serta zat adiktif lainnya. Senjata kimia, senjata biologi, itu juga tidak termasuk di dalam PP ini. Jadi, cara registrasinya bagaimana? Yang pertama, itu kalau dia termasuk dalam ketentuan pasal 3, kalau dia termasuk dalam ketentuan pasal 3, berarti yang tidak termasuk ya. Kalau masuk pasal 3, berarti
pasal 3 ini menyebutkan yang tidak termasuk dalam peraturan BP ini. Maka dia diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, maksudnya apa? B3 yang tidak dibahas di peraturan nomor 74 tahun 2021, misalnya tadi radioaktif, peledak, terus juga senjata kimia, senjata biologi, dan lain-lainnya, itu pasti ada peraturan undang-undang yang lainnya yang berlaku. Jadi rujuklah ke peraturan itu, maksudnya inti dari yang ayat 3 ini. Nah, namun bila dia itu tidak termasuk dalam ketentuan pasal 3, berarti yang dirujuk pada pasal peraturan ini, maka cara registrasinya diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab di dalam pembuatan B3 ini? Nah, rujuklah ke sana. Nah, di sini dijelaskan lagi instansi yang berwenang dan yang bertanggung jawab itu siapa. Nah, ini dijawab tadi kan, karena di sini kan tadi disuruh merujuk ya, merujuk kepada instansi yang bertanggung jawab. Lalu makanya di sini dijelaskan ke ayat berikutnya itu siapa instansi yang berwenang dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama ayat 4 itu dijelaskan bahwa instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 yang tadi ya sebelumnya ya, huruf A, menyampaikan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab. Kalau ini yang huruf A. Yang huruf A adalah yang mana tadi? Yang termasuk ke dalam ketentuan pasal 3 ini. Nah, ya, cara registrasinya adalah menyampaikan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab. Sedangkan ayat 5 itu adalah instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana maksud dalam ayat 3, huruf B. Kalau huruf B tadi apa? Huruf B itu adalah yang tidak termasuk pasal 3, ketentuan pasal 3. Menyampaikan tembusan kepada instansi yang berwenang. Nah, yang ini instansi berwenang, kalau yang ini instansi yang bertanggung jawab. Lalu yang pas ayat 6, tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, yang ini ayat 5, dan sistem registrasi nasional B3 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Nah, jadi yang di sini yang pasal 5 itu adalah tembusannya adalah kepada instansi yang berwenang, lalu instansi yang berwenang ini juga ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah kewajiban pengekspor. Apa sih kewajiban pengekspor? Di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas, di sini ada yang terbatas ya, yang terbatas dipergunakan. Jadi kalau ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspornya, otoritas negara transit, dan instansi yang bertanggung jawab. Nah, ekspor B3 sebagaimana dimaksud di atas, yang ini hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit, dan instansi yang bertanggung jawab. Persetujuan dan instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas merupakan dasar untuk menerbitkan dan penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan. Nah, jadi intinya adalah ketika ada yang ingin mengekspor bahan B3, maka misalnya kita ingin mengekspor barang B3, barang B3-nya itu misalnya adalah asam sulfat misalnya atau HCl, maka wajib menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan ke otoritas negara tujuan ekspornya. Tujuan ekspornya kemana?
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wajib juga untuk menyampaikan notifikasi ke otoritas negara transitnya. Negara transitnya di mana? Kalau dia transit, misalnya kita ingin menjual barangnya ini ke Eropa, misalnya Eropanya misalnya ya ke Jerman lah, ke Jerman. Lalu negara transitnya itu kita lewatnya ke Malaysia dulu nih. Maka kita juga harus menyampaikan otoritasnya itu ke negara transitnya ke Malaysia. Nah, dan juga menyampaikan notifikasi ke instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab itu siapa? Ya kita sampaikan juga notifikasinya. Selanjutnya, yang ini adalah kewajiban pengimpor. Kalau pengimpor, berarti setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor wajib mengikuti prosedur notifikasi. Jadi yang ini kalau ada barang yang masuk ke Indonesia, barang B3 yang terbatas dipergunakan atau yang pertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi yang ada di Indonesia. Notifikasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor. Negara pengekspornya siapa? Nah, itu juga wajib disampaikan oleh negara tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban. Jadi instansi yang bertanggung jawab itu wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud di atas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi tersebut. Nah, kegiatan impor B3 yang baru. Ini khusus untuk kegiatan impor B3 yang baru. Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 3, wajib mengikuti prosedur notifikasi. Jadi ada impor, suatu negara mengimpor barang B3 ke kita yang baru, B3-nya, yang belum tercatat, yang tidak termasuk ke dalam daftar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kita lihat pasal 5 itu seperti apa. Kita lihat pasal 5, di pasal 5 ayat 3, yang menyatakan bahwa B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tercantum dalam lapisan peraturan pemerintah ini. Ayat 2 itu adalah yang ini. B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, B3 yang terbatas dipergunakan. Ini yang awal-awal kita tadi mulai. Awal-awal yang kita tadi mulai bahwa B3 itu secara umum tadi ada 5 klasifikasi B3 ada 15, lalu dikerucutkan, disingkat lagi atau dipersingkat lagi bahwa dari 15 itu ada klasifikasi B3, ada 3 klasifikasi B3, yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, dan B3 yang terbatas dipergunakan. Nah, inilah yang masuk dari pasal 5 ayat 3. Kita balik lagi. Nah, yang tidak termasuk dalam daftar tadi, sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3, berarti ada 15 tadi ya, 15 B3, wajib mengikuti prosedur notifikasi. Jadi yang tidak, ini yang tidak, ingat yang tidak termasuk. Jadi hal wajib mengikuti prosedur notifikasi. Nah, prosedur notifikasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas segera memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran. Jadi Komisi B3 ini kewajibannya adalah memberikan saran atau mempertimbangkan B3 tersebut. Jadi tugas Komisi B3 kalau dari sini sudah terlihat ya, Komisi B3 dia memberikan saran atau mempertimbangkan B3 tersebut dapat masuk ke negara kita atau tidak.
Nah, pertimbangan Komisi B3. B3 memberikan saran atau mempertimbangkan kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai B3 sebagaimana dimaksud sebelumnya. Setelah diberi masukan oleh Komisi B3, maka instansi bertanggung jawab bagaimana? Kan tadi tugas Komisi B3 yaitu memberi saran dan mempertimbangkan bahan ini boleh bisa masuk atau tidak. Setelah diberikan saran, maka instansi bertanggung jawab itu yang ada dua kewajibannya. Yang pertama adalah mengajukan perubahan terhadap lampiran peraturan ini. Jadi ketika ada B3 yang baru masuk ke Indonesia, maka si instansi itu meminta kepada negara untuk ada perubahan terhadap lampiran peraturan PP nomor 74 tahun 2001 ini. Atau yang kedua, memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau menolak izin impor. Jadi dia ini memberikan persetujuan kepada instansi. Jadi kewajiban instansi adalah memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau menolak izin impor. Lalu bagaimana tata cara notifikasi? Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana cara notifikasi itu ditetapkannya oleh keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Selanjutnya kewajiban produsen B3. Ini kewajiban bagi orang yang membuat B3. Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat lembar data keselamatan bahan atau sering kita ketahui adalah MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi wajib dia ketika dia memproduksi barang B3 maka dia wajib membuat MSDS-nya. Lalu yang kedua, setiap penanggung jawab maksudnya setiap penanggung jawab dari produsen ini, baik dia pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3, wajib menyertakan lembar dasar keselamatan bahan material safety data sheet. Jadi di dalam pengangkutan, di dalam penyimpanan, di dalam pengedaran B3 itu wajib disertakan MSDS-nya. Nah, penjelasan cara pengangkutan. Di sini ada dua penjelasan cara pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang layak, operasi, serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita akan pelajari bagaimana sih tata cara pengangkutan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, nanti insya Allah kita akan pelajari. Yang kedua, persyaratan sarana pengangkutan, dan tata cara pengangkutan, sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi. Jadi persyaratan dan tata cara pengangkutan khususnya itu ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi. Selanjutnya pengemasan. Setiap B3 yang dihasilkan, jadi setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedar, disimpan, wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Jadi setiap B3 itu wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Dari mana kita tahu kemasannya itu berdasarkan MSDS-nya. Biasanya di MSDS itu sudah include bagaimana cara mengemas bahan B3 tersebut. Nah, penjelasan pengemasan di sini, setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label. Jadi setiap kemasan B3 jadi wajib punya simbol dan label, serta dilengkapi dengan MSDS. Nah, MSDS-nya juga harus
lengkapi. Yang kedua, tata cara pengemasan. Tata cara pengemasan, pemberian simbol, label, sebagaimana dimaksud pada yang bagian satu ini, ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Nah, pemberian simbol, label, itu juga ditetapkan oleh kepala instansi. Tapi untuk lebih simpelnya, kalau kita yang mahasiswa, untuk memberikan simbol atau melihat simbol dari suatu bahan B3 itu dia merujuknya kemana, ke MSDS ini tadi, Material Safety Data Sheet. Lalu bagaimana bila kemasan B3 rusak? Nah, ini juga dibahas di PP ini, bagaimana sih bila kemasan B3 rusak? Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya di video selanjutnya. Bagaimana cara atau bagaimana bila kemasan B3 rusak. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pada saat sekarang, pada sisi ini, terima kasih. Bila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan diklik atau silakan ditulis di komentar. Terima kasih. Kita akan sambung di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.